Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaldi Mardika dari kelas 3G Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sequence diagram yang dari mata kuliah analisis desain berorientasi objek. Sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Novaldi Mardika, lalu ada Muhammad Yusuf Isman Baja, lalu ada Lydia Nur Hidayati, dan ada Muhammad Alda, lalu ada Muhammad Faiz Akbar. Ya, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke materi kita. Ya, di materi kali ini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, simbol-simbol atau komponen, dan contoh atau kesimpulan dari sequence diagram ini. Kita langsung masuk ke pengertian sequence diagram. Pengertiannya, sequence diagram adalah suatu diagram yang menjelaskan interaksi objek dan kebutuhan, memberi tanda atau petunjuk komunikasi di antara objek-objek tersebut. Sequence diagram digunakan untuk menjelaskan perilaku pada sebuah skenario dan menggambarkan bagaimana entitas dan sistem berinteraksi, termasuk pesan yang dipakai saat interaksi. Semua pesan digambarkan dalam urutan pada sequence diagram berkaitan erat dengan use case diagram, yang dimana satu use case akan menjadi satu sequence diagram. Ya, tujuan dari sequence diagram berikut ini adalah menghubungkan requirement kepada tim teknis, karena diagram ini dapat lebih mudah untuk dielaborasi menjadi model desain. Merupakan diagram yang paling relevan untuk menguraikan model deskripsi use case menjadi spesifikasi desain. Analisa dan desain memfokuskan pada identifikasi metode di dalam sebuah sistem. Menganalisa, mendesain, dan memfokuskan pada identifikasi sebuah metode yang digunakan sistem. Sequence diagram ini dipakai untuk menjelaskan dan memodelkan use case. Lalu, sequence diagram berfungsi untuk memodelkan sebuah logika dari sebuah metode operasi, function, atau prosedur. Lalu berfungsi juga untuk memodelkan logika dari service. Lalu ada komponen sequence diagram. Yang pertama itu aktor, merepresentasikan entitas yang berada di luar sistem dan berinteraksi dengan sistem. Mereka bisa berupa manusia, perangkat keras, ataupun sistem yang lain. Lalu ada lifeline. Fungsi dari simbol ini adalah mengeksekusi objek selama sequence atau message dikirim atau diterima dan aktivasinya. Selanjutnya ada general. Fungsinya adalah merepresentasikan entitas tunggal dalam sequence diagram. Entitas ini memiliki nama, hierotype, atau berupa instance, atau biasa disebut kelas. Selanjutnya disebut boundary. Biasanya berupa tepi dari sistem, seperti user interface atau satu alat yang berinteraksi dengan sistem yang lain. Lalu ada control element, mengatur aliran dari informasi untuk sebuah skenario. Objek ini umumnya mengatur perilaku dan perilaku bisnis. Lalu ada entitas, biasanya elemen yang bertanggung jawab menyimpan data atau informasi. Ini dapat berupa bins atau model objek. Selanjutnya ada activation, yaitu suatu titik di mana sebuah objek mulai berpartisipasi di dalam sebuah sequence yang menunjukkan kapan sebuah objek mengirim atau menerima objek. Selanjutnya ada message yang berfungsi sebagai komunikasi antar objek dan menggambarkan aksi yang akan dilakukan. Message terjadi antara dua buah objek, di mana satu objek client dan meminta objek supplier untuk melakukan sesuatu. Kemudian komponen sequence diagram melanjutkan dari message tadi, mencakup ada message to self sama return. Kalau yang self itu simbol ini menggambarkan pesan hubungan objek itu sendiri yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi. Kalau return itu simbol ini menggambarkan hasil dari pengiriman message dan digambarkan dengan arah dari kanan ke kiri. Penggambaran diagram sequence
Objek-objek dalam sekuen diagram diurutkan dari kiri ke kanan. Aktor yang menginisiasi interaksi biasanya ditaruh dari paling kiri dari diagram. Sekuen diagram terdiri dari 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Kalau vertikal itu mempresentasikan waktu dan horizontal itu mempresentasikan objek yang terkait. Bagian paling atas dari diagram menjadi titik awal dan waktu berjalan ke bawah sampai dengan bagian dasar dari diagram. Garis vertikal ini disebut left line, diletakkan pada setiap objek atau aktor. Kemudian left line tersebut digambarkan menjadi kotak. Ketika objek melakukan suatu operasi, kotak tersebut disebut dengan activation box. Objek dikatakan mempunyai left activation pada saat tersebut. Pesan yang dipertukarkan antar objek digambarkan sebagai sebuah anak panah antara activation box, pengirim, dan penerima. Kemudian di atasnya diberikan label pesan. Dilanjutkan pada contoh-contoh diagram sekuen. Ya, untuk contoh dari sequence diagram mungkin bisa dilihat di sini. Contoh yang pertama itu adalah diagram pental mobil. Bisa dilihat itu yang di sebelah kiri yang warna abu-abu. Di situ terlihat itu ada yang mana yang garis-garis dari dia menyewa mobil, terus ke petugas, daftar harga, arsip DNA mobilnya itu, dan arsip kwitansinya. Di situ ada tanya info sewa, ada lihat harga sewa. Nah, terus dari lihat harga sewa, dari daftar harga gitu kan, di daftar harga dia nanya juga lihat harga sopir gitu. Nah, kalau dia udah setuju, balik lagi ke penyewa itu dia bakal ngisi form sewa ke petugas. Terus habis itu dari petugas disimpan ke arsip sewa dari rental mobil tersebut. Terus dari si penyewa ini buat kwitansi, habis itu dari petugas simpan kwitansi sewanya langsung ke arsip kwitansi. Jadi sequence diagram itu kurang lebih bentuknya seperti ini. Yang untuk diagram bengkel juga sama halnya seperti itu. Banyak kayak yang di komponen tadi, ada garis-garisnya, saling alur-alurnya lah gitu. Kurang lebih seperti itu untuk contoh-contohnya. Contoh yang bisa kami berikan. Mungkin untuk contoh sequence diagram ini cukup sampai di sini, dan penjelasan dari kelompok kami untuk sequence diagram sampai di sini juga. Mungkin apabila ada salah-salah kata dan salah penyebutan, mohon dimaafkan. Semoga materi yang kami berikan dapat diterima oleh masyarakat dan mudah dicerna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.